Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mang Cek Wicek, pemirsa PAL TV di Mano by Brado. Senang kembali menyapa dari studio PAL TV. Tentunya live hari ini, hari Jumat 2 Agustus 2024, memasuki bulan yang baru ini dengan semangat yang baru pastinya, Mang Cek Wicek. Dan sudah menuju ke akhir pekan lagi di Jumat. Semangat Merdeka ya? Semangat Merdeka, betul. Sudah memasuki bulan Merdeka yang mungkin 2 minggu lagi kurang lebih ya, yang kita bakal kembali memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Nah, pagi hari ini selama 60 menit ke depan terus pantengi PAL TV, khususnya di program Halo Palembang, karena ada Mang Cek Hagai di sini. Saya Charisha Monika. Nah, hari pembahasannya agak sedikit unik nih. Tema hari ini tentang tukang dewe, inovasi dalam konstruksi dan pembangunan. Ya, tentunya orang yang kita hadirkan hari ini adalah orang yang cukup berdampak pada pembangunan, desain interior, dan sejenisnya di Kota Palembang, Sumatera Selatan ya. Ya, jadi mungkin Mang Cek Wicek yang lagi pengen bangun rumah ataupun mungkin renovasi ya. Nah, ini mungkin hari ini bakal dapat ide-ide atau mungkin juga pengen pakai jasa dari tukang dewe ini. Apa sih tukang dewe ini? Apakah memang sudah menjadi sudah lama berkarya atau memang menjadi tukang dewe bukan tukang wong lain ya? Nah, cuma untuk nukangi dewe-dewe baik. Nah, kita bakal ngobrol tentunya dengan foundernya dan juga CEO dari tukang dewe. Ini langsung kita sapa ya. Ada Kak Riko Bisma di sini. Halo, pagi Kak. Pagi. Apa kabar Kak Riko? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah, masya Allah. Panggilannya apa nih Kak, Riko atau Kak Bisma? Riko jadi Bisma jadi, tapi biasa orang teman-teman panggil Riko. Oke, Kak Riko. Luar biasa. Ini merupakan founder dan CEO dari Tukang Dewe. Siap. Nah, siap. Sebelum mungkin masuk ke perkenalan lebih lanjut, kenapa nih dinamain Tukang Dewe ini Kak? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih ya buat tim PAL TV, Halo Palembang, udah mengundang saya, Riko Bisma, selaku founder maupun CEO dari Tukang Dewe. Jadi, ngapo Tukang Dewe ini hadir, biasanya kan wong tuh galak nanyo. Siapa sih bangun rumahnya? Siapa sih ngerenov rumah? Wah, aku punya tukang dewe. Oh iya. Cuma nak ngelemak ke ngomong, Bay. Cuma nak ngelemak ke ngomong, cuma biar agak mudah diingat uang kayak itu. Nah, terus ngapo tukang dewe hadir? Sebenarnya dari keresahan masyarakat. Ngapo keresahan masyarakat mungkin sering terjadi. Bangunan belum selesai, tukang berlari, ya kan ya. Terus juga ada juga yang ngomong tuh tukangnya yang dak pacak tapi ngomong ecek-ecek pacak. Jadi gaweannya ini, nah itulah tukang dewe itu hadir. Galak nanggung ya. Galak nanggung, bener nih ya. Jadi tidak sesuai ekspektasi si tuan rumah ini tadi. Ekspektasi tuan rumah tadi kan pengennya mirip-mirip estetik cak di Instagram, cak di Pinterest, tapi hasilnya jauh dari itu kayak itu tukang dewe hadir gitu. Sejak tahun berapa nih Kak? Kalau berbicara tukang dewe sebenarnya baru hadir itu di tahun 2021. Tahun 2021, tapi untuk tim yang ada di lapangan itu dari tahun 90. Wow. Sudah berpengalaman dari tahun 90. Karena kenapa? Jujur, saya dari sekolah, dari SMP, SMA, libur-libur kuliah dulu ya, karena ayah seorang tukang bangunan. Jadi dari SMP, SMA kalau pas libur sekolah, libur kuliah itu pasti ngikut ayah jadi kenek. Oke. Gitu. Jadi setelah perjalanan berpikir apa yang nak digawe ke kayak itu kan? Apa yang nak digawe ke? Jadi kebetulan kawan-kawan ayah tukang itu ngumpulnya di rumah. Nanjuk gawean sama ayah. Mas mana ada gawean enggak kayak itu ya? Jadi kita tuh pikir kan, agak-agak anak muda nih, ecak-ecak yang muda dah ecak muda, jadi kita, apalah yang pacak gawe kini, ngobrol-ngobrol, ya. Apa
aku nyari kegawean aja gawe gini. Itulah tukang dewek itu pas baru-baru mulai itu tadi tahun 2021 pasca Covid ya kayak itu ya. Jadi pelan-pelan mulai alhamdulillah. Sekarang tim di lapangan ada sekitar 60 wong yang begawe sama kita. Tukang-tukang itu. Yang di kantor karyawan ada sekitar orang 5 sampai 6 orang yang sekarang udah kerja di kita kayak gitu kan ya. Jadi alhamdulillah tukang-tukang yang ada di sekitar rumah, yang ada nanyo di Instagram, Pak ada gawe dak, Pak ada gawe dak, Pak, kita fasilitasi. Alhamdulillah sudah memberikan lapangan pekerjaan. Bener kayak itu. Jadi memang niatnya di awal tukang dewe ada itu aku banyak bantu wong kayak itu, terutama tukang. Karena aku dulu ngerasa namanya kalau basong tuh kalau tukang tuh kan rezeki macan uji wong tuh ya ada payu sudah gitu kan. Tapi sebenarnya dalam tanda kutip galak begar api tidak tukang sebenarnya kan galak banyak wong penyungkan istilahnya galak begar api tidak. Nah di situ kami fasilitasi tukang dewek kami sebagai manajemen project di sini kami fasilitasi untuk mencarikan pekerjaan. Tukang ngikutin SOP kita yang ada di lapangan jalan alhamdulillah. Setelah beberapa tahun ini proyek berjalan lancar, aman dan konsumen terpuaskan. Alhamdulillah. Tapi tidak Anda puas kami lemas kan? Sama-sama puas saya. Bener. Ya kan habis nukang kan capek. Bener. Tapi pasti Kak Riko dari muda sudah sering mendengar tentang konstruksi ya dari ayah sendiri ya? Ya alhamdulillah sedikit banyak. Saya jujur basic saya kuliah jurusan olahraga, FKIP olahraga. Jauh. Jadi jauh nih enggak kati yang namanya tentang sipil, enggak kati tentang namanya yang arsitek dan lain sebagainya memang. Tapi di lapangan aku banyak melo ayah tuh begawe yang namanya ngaduk semen. Praktisi ya. Ukuran-ukuran yang balok, ring balok, ukur pasang batu cak manu, masang keramik cak ano, sedikit banyak tahu. Iya. Jadi pada saat QC di lapangan, supervisi di lapangan sama tukang juga alhamdulillah paham. Tukang-tukang juga sama kita tentang pekerjaan, tentang kualitas pekerjaan juga aware juga kan. Mengutamakan kualitas karena slogan tukang dewe itu membangun rumah sendiri. Oh, rumah sendiri. Iya, kalau kita nak bangun rumah dewe kan pasti nak bagus. Iya. Betul. Kayak itu. Jadi tukang dewe membangun rumah sendiri. Dan ini pasti jadi inspirasi juga ya karena belum banyak mungkin jadi yang pertama kali ya. Maksudnya memfasilitasi tukang-tukang yang ada karena memang seperti yang Kak Riko tadi sampaikan bahwa tukang tuh memang nunggu panggilan dan kalau memang dia udah kenalannya udah banyak ya kan belum diketahui banyak uang ya jarang pegawainya ya kan. Nah di sini bahasa kasar itu serabutan ya. Betul. Tapi ada hubungannya Kak jurusan olahraga sama tukang. Apa? Ya kan sama-sama fisik kan. Setidaknya dia bisa memberikan nutrisi yang bagus. Tidak sakit. Yo. Mungkin sebelum nukang pemanasan dulu pasti kan. Stretching dulu supaya tidak kram. Nah kalau ruang lingkupnya Kak dari tukang dewe ini selain mungkin pembangunan rumah, renovasi apa baik? Jadi kebetulan kantor kami di Pelaju di Jalan Paras Jaya di dekat SMP 16 kalau tahu itu. Itu di kantor itu ada workshop interior, ada depot kusen kita di situ. Terus juga ada workshop aluminium. Kan sekarang lagi musim kusen-kusen aluminium, jendela-jendela aluminium itu kita juga punya. Terus kita ada bengkel las juga. Jadi kita fasilitasi semua kawan-kawan tukang itu kita jadiin sih tempat kayak itu. Bukan cuma tukang bangunan baik. Jadi istilah kata tuh kalau bahasa Palembang tuh palu gada lah ya. Kalau mau gua ada kayak gitu. Tapi itu sebenarnya aku memfasilitasi kawan-kawan kayak itu. Jadi aku ada sedikit cerita, ada kawan tuh dia punya workshop interior yang agak lumayan lama tidak begawi. Jadi aku tuh ajak ngobrol bla 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 cak ano Kak, kita hidupin lagi Kak workshop Kakak ngomong, kita hidupin lagi workshop Kakak ada gawean ya aku mama ini ya aku katakanlah modal dari aku lah misalnya kayak itu kan ya. Kayak itu. Jadi kalaupun gak ada gawean dari Kakak ambil lah, ada masalah aja aku. Tapi kalau ada gawean aku tolong prioritas ke gawean aku. Jadi alhamdulillah sekarang workshopnya hidup. Workshop teman Kakak tadi. Workshop interior tadi. Padahal jenisnya sama tapi Kakak niat bantu. Jadi join karena kalau misalnya di workshop aku galau kayak itu ya, tidak tergawe kan? Iya. Yang si mintaan konsumen tadi, apalagi pas lebaran kemarin. Uang nak gancang galau begawe. Sampai jam 3 subuh selesai begawe malam lebaran kemarin. Jadi mau dapat kejar tayang galau kan. Jadi mau ya cek itu. Kita maksudnya kita fasilitasi kawan-kawan yang punya workshop
yang sudah lama istilahnya semangatnya lagi ini kita semangatnya lagi pacak Kak kita bangun lagi nih Kak sama-sama kan, jadi bermitra kayak gitu itu sih. Jadi Alhamdulillah tidak dianggap sebagai kompetitor tapi sebagai supporter. Bukan, bener. Aku malah semakin banyak yang buka yang modelan Cak Tukang Dewe, aku semakin happy. Karena ngapo? Karena yang pertama kualitas pekerjaan di konsumen bisa kelihatan. Betul. Oh, si ini kalau begawe Cak ini, oh si ini kalau begawe Cak ini, kan jadi ketahuan kayak itu. Itu yang pertama, compare-nya kayak itu. Terus yang kedua, ya ngomong kalau namanya modelan begawe Cak ini kan, misalnya kita penuh begawe, pacak dilempar terus nah. Silakan ada gawe nanti silakan kasih kayak itu kan. Jadi tahu kualitas pekerjaan si A, si B, si C kayak itu sih. Betul, dan juga jadi branding ya maksudnya kalau dengan tukangnya dari Kak Riko nih, oh ini punya tukang dewe, otomatis dari pihak tukang dewe pun akan ada SOP, akan ada standar gaweannya. Ini misalnya gawean ini standarnya mesti kayak gini, dan itu tidak mungkin di bawah standar karena pasti menjaga nama baik juga kan. Bener dah ya. Dibanding kalau yang serabutan, ya kan tidak kasih nama masing-masing kan, ya asal panggil dia bisa cabut, bisa ini seperti disampaikan di awal. Bikin. Iya, betul. Tapi apa pada dasarnya sama baik. Tukang kalau kita bisa kita nyebut ngomong tukang kampung ya. Tukang kampung sama baik sama yang apa yang kami jalankan ya sama baik kan. Nah, tapi yang kami maju ke tuh istilah kata itu kalau sama kami itu minimal lebih aman, lebih safety. Betul. Kenapa lebih safety? Ya karena kita sebelum melakukan pekerjaan atau apa kita ada kontrak. Oke. Kita tanda tangan kontrak di atas materai dan lain sebagainya. Kalaupun nanti di ujung terakhir ada pekerjaan tidak sesuai dengan spek, tidak sesuai dengan apa yang diharap bisa komplain dan bisa ya kalaupun itu bisa dibawa ke ranah hukum kayak gitu sih. Jelas. Jadi ada yang dipegang nggak ya? Bener Kak. Betul. Karena lanang tuh cuma dua yang dipegang. Apa? Ya kan pertama omongan, kedua kontrak tadi. Kariku masuk. Berapa lama kontrak? Kontrak tadi kan. Tergantung gawean. Bener. Dan ini yang penting maksudnya ya, karena kayak misalnya aku nih bangun ataupun mau renovasi rumah, ya kan kita tanya-tanya. Kadang kita dengan tukang itu mungkin janjiannya di awal Cak ini, speknya Cak ini, tapi pas hasilnya beda. Terus belum lagi biaya-biaya tak terduganya kadang jauh lebih besar daripada apa yang diprediksi di awal kayak itu nah ya. Dan kalau kayak ini kan kita jelas dengan kontrak. Dan berarti Kak Riko nih membawa bisnis gaya tradisional, gaya lama itu ke gaya modern. Benar. Dan terdigitalisasi. Benar Kak. Termasuk juga mungkin cara marketingnya. Benar. Boleh dijelasin tuh Kak. Jadi basic aku selesai kuliah. Jadi basic aku seorang sales. Sales. Jadi lama di sales di perbankan, di asuransi, di otomotif, di media juga pernah. Jadi pengalaman begawi di situ aku aplikasikan di tukang dewe ini sekarang kayak itu nah. Mulai dari branding, marketing, selling di situ aku cakup galau kayak itu nah. Apalagi pas Covid kemarin kan ya 2020 yang kita ndak kate ndak kate gerakan lah istilah kata tuh kan. Banyak usaha juga yang tutup, banyak usaha juga yang turun kayak itu ya. Nah, di situ aku banyak pengalaman belajar online. Belajar apa? Bisnis online kayak itu webinar itu dan ternyata masya Allah bermanfaat nih kan dan itu aku aplikasikan di tukang dewe kayak itu nah jadi memang jujur konsumen tukang dewe ini dari Instagram kalau dari Instagram kalau netizen Instagram iyo kayak itu jadi yang ngomong tuh yo apa ya yang dia nge-DM, yang dia memang butuh cari tukang, betul. Yang dia memang susah cari tukang, itu nyari di Instagram. Jadi kalau di Instagram itu nyarinya tukang bangunan Palembang yang muncul dan pucuk sekali tukang dewe pasti. Tukang dewe. Tukang Palembang, tukang dewe pasti pucuk sekali. Nyangkut itu Kak, alhamdulillah ya. Iya. Dan itu terjadi mungkin 5 tahun yang lalu pun belak kate ya. Maksudnya kalau kita nyari tukang nggak mungkin nyari Instagram. Iya betul. Bener nggak? Kita nyari tukang pasti nyari tetangga, kan? Kak, kamu kemarin pakai yang mana? Dan pikir pula nyari di tukang. Nah, betul. Tapi hari ini sudah berubah nih. Bener. Ya kan dengan inisiasi dari tukang dewe ini yang luar biasa. Jadi memang sosial media sangat berpengaruh, Kak. Alhamdulillah, sangat berpengaruh, sangat membantu. Betul. Dan juga background dari Kak Riko ini dewe juga yang sangat luar biasa. Memang teraplikasi kalau di tukang dewe ini ya. Di segmen kedua dan segmen ketiga bakal lebih seru Mang Cek. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang.
pagi pemirsa PAL TV, masih kembali lagi bersama kami di acara Halo Palembang. Tentunya masih bersama Cek Hagai dan bintang tamu yang luar biasa pagi ini ya, Kak Riko Bisma dari Tukang Dewe ya, Cek Hagai ya. Betul, jadi kita masih memang membahas, kalau tadi di segmen pertama udah perkenalan nih, background dan juga latar belakang dari Kak Riko Dewe juga yang banyak nih kan rupanya kuliahnya olahraga nih ya, tapi melanting ke jadi bagian sipil ini ya, bangun renovasi rumah, karena memang tadi sesuai passion dan juga sesuai peluang yang dilihat pastinya ya. Dan lanjut lagi Kak Riko, kita ngobrol masalah Tukang Dewe ini Dewe. Nah, kalau misalnya wong pada umumnya kan pasti langsung kontak dengan si tukang ataupun dengan mandornya lah katakanlah ya. Nego dan lain-lain selesai. Nah, tapi ini ada di atasnya lagi sebagai koordinator ataupun manajemen, Tukang Dewe hadir di situ. Nah, mungkin sebagian Bang Cek Bice pemirsa PAL TV mikir, nah ini bakal jauh lebih mahal ini karena ada manajemennya, ada kontraknya, mungkin lebih resmi. Mana tanggapan Kak Riko? Jadi kalau untuk masalah budget ya, tadi siapa? Cek Risa ya, Cek Risa nanya per meter berapa sih kayak itu ya. Jadi kalau aku biasa ngomong sama konsumen itu jangan meloi harga aku. Kalau meloi harga aku kalau ada masuk sama konsumen, aku nak cepet kaya kan. Kerja itu. Jadi aku di lapangan kalau sama konsumen itu lebih ke kalau bahasa keren bahasa sudah dulu tuh kekeluargaan lah kayak itu ya. Jadi kakak ada budget berapa sih? Kakak siapin budget berapa untuk bangun rumah ini kayak itu. Oh, aku punya budget sekitar kata 500 juta misal contoh. Bangun rumahnya nak cak mana Kak? Oh, nak cak ini. Oh, bisa Kak, nak cak ini. Tapi speknya kita sesuai Kak dengan budget yang Kakak siapkan kayak gitu. Jangan Kakak nyiap ke budget 500 juta, speknya Kakak spek 1M. Iya. Robo gitu. Nah, itu. Jadi kita fasilitasi itu dan itu kita catat di dalam kontrak. Mulai dari spek, mulai dari merek sampai ke merek barang yang kita pakai itu kita taruh di kontrak. Misal contoh cat kayak gitu ya, catnya merek A, kita tulis merek A gitu. Jadi kaget suatu waktu pas di lapangan kami pakai merek B yang di bawah harga merek C, yang merek A tadi boleh dikomplain sama kami dan itu boleh diganti kayak itu. Kecuali sudah ada pembicaraan Kak, cat merek A ini warnanya udah kati yang caca ini, adanya warna ini, ada yang merek B, tapi harganya di bawah, ada masalah Kak, tapi kualitasnya sama sih kayak itu misalnya itu kan, ngobrol-ngobrol aja itu kan, lebih udah dicek-cek, udah nggak masalah baru kayak itu agreement lagi, addendum kayak itu kan. Komunikasiin aja yang penting. Iya, jadi kalau untuk masalah per meter memang sekarang harga per meter di Palembang itu kan berkisaran ya, 3 juta per meter itu sampai ke 5 juta, 6 juta, 7 juta tergantung spek. Tergantung jenis rumah, mau modern, mau klasik modern, atau mau yang minimalis, atau yang mau yang apa estetik sekarang itu kayak itu kan ya. Betul. Nah itu sih kita serahin lagi ke konsumen. Jadi konsumen, aku punya budget sekian ya udah Kak, kita jalan Kak kayak gitu. Itu kan untuk pembangunan rumah ya Kak ya. Tapi kalau misalkan orang cuma pengen renov kamar sedikit dari HPL doang, pasti kan nanya per meter. Bener. Nah itu gimana kalau Kakak? Jadi itu banyak nih sekarang yang lagi musim lagi happening ini kan yang ini masalah masang molding ya, masang wall panel, masang apa kan teman-teman di lapangan biasa tukang-tukang hitungnya per meter atau juga konsumen juga sudah bahannya sama aku hitung per harian bae kan ada cek itu kan ya borongan tukang, kalaupun harian bae ini berapa hari sih ngabikin sekian hari kayak gitu. Nah jadi kalau aku biasa sama konsumen Kak, aku hitung kebutuhan bahan Kak kebutuhan bahan sekian nih, aku lamu gawe ke estimasi sekian, nah itulah duitnya Kak. Udah selesai. Jadi sama konsumen juga kita terbuka, transparan, dan kami juga mengedepan keamanan kayak itu, dan kualitas yang pastinya. Jangan kami meloi harga ini kami begawanya masing-masing, tidak. Kami begawai tetap ngawin kualitas kayak itu. Itu sih Cek. Dan justru itu lebih jelas ya. Bener. Apa benar-benar digawe karena kalau per meter, tadi serah kita kan nyebut berapa kan ibaratnya, padahal walaupun memang itu sudah lumrah digawe kepada umumnya, tapi ini jauh lebih jelas dan lebih detail dari bahan-bahannya, dari apa yang digawe ke dan ekspektasi berapa lama gawe kenyo tadi ini. Nah kalau Tukang Dewe ini Dewe Kak, tadi kan ada 60 kurang lebih ya. Iya kurang lebih Kak di lapangan tukang di lapangan ini. Nah kalau untuk penyeleksiannya Dewe nih, apakah memang ada SOP yang diterapkan atau tukang-tukang tertentu yang akan menjadi bagian dari Tukang Dewe? Mana tuh? Jadi berjalannya waktu, hukum alam berlaku di lapangan.
yang tukang yang bagus kalau bahasa kita tuh ya, tukang yang jadilah, tukang yang memang nggak pacak kayak itu ya, itu seleksi alam dewek. Kebanyakan tukang itu mundur secara teratur, mundur dewek, muntaber, mundur tanpa berita. Kayak gitu. Setelah kasbon mundur tanpa berita kan ya. Oh iya, sering terjadi. Sering terjadi di kota-kota besar ya. Tapi itu ada beberapa kayak itu ya. Nah jadi tukang itu memang ada yang referensi dari kawannya, oh aku punya tukang tidak begawe, ya sudah ayo begawe sini, ayo begawe, kayak itu wae sih, ngalir wae, ide yang tidak kata ini. Tapi memang ada tukang itu yang spesialis masing-masing. Oh ini spesialis master, oh ini spesialis ngaci dinding, master-masternya ya. Oh ini spesialis plafon, pasang lantai kayak. Oh ini spesialis pasang keramik kayak itu sih. Tapi memang dianya bisa juga ngawi kayak lain gitu. Tapi pada saat dia ada gawean ini, oh dia khusus ngawi kayak itu plafon dan lain sebagainya. Caca itu sih Kak. Jadi memang kalau untuk masalah tukang sebenarnya hukum alam sih. Yang dia gigi untuk nyari nafkah untuk keluarganya, ya dia yang bertahan. Tapi kalau yang dia hobi slot, hobi yang lain-lain, selesai basah dia. Habis lah. Itu masih jadi problematika juga. Masih problem. Karena aku di lapangan juga sama kawan-kawan ngomong sama Pak Tukang, tolong cek itu tukang kita. Kalau yang main slot berhenti. Betul. Karena ngapa? Kaki ujung-ujungnya di begawe, dia udah konsen, dia udah fokus. Event dia kena. Iya. Betul. Event dia kena, apalagi dia tukang kayak itu kan, pasti udah fokus begawe. Banyaklah izinnya, banyaklah dia masuk siang, aduh ribet kayak itu. Jadi yang slot berhenti. Belajarlah kalau udah begawe berhenti main slot. Ah itu jadi penyakit sekarang. Betul, itu jadi penyakit, jadi tantangan juga untuk pemerintah dan kita galau-galau karena itu menyerang kaum menengah ke bawah justru. Bener. Yang pengen cepet kayo tadi dengan. Tapi lari ke penyakit mental lama-lama itu. Betul, enggak usah bentar juga penyakit mental karena begitu menang ketagihan. Begitu kalah penasaran. Ya kan? Kalah lagi gilo. Terjual galau, adrenalin yang dimainkan. Bener. Nah, dan itu pasti sangat mengganggu untuk begawe. Jadi ini pesan dari Kak Riko Bisma, bukan cuma untuk para tukang nih Mas Cepice ya. Untuk galo-galo berhenti nyelot ya. Masih banyak gawean. Kalau memang perlu gawean datang Kak Riko Bisma. Siap. DM di tukang dewek kan? Tukang dewek. Ya? Iya. IG-nya @tukang dewek. Nah, itu siapa tahu minimal nggak naik dulu. Benar. Ya dah. Yang penting gawenya halal. Betul. Gawenya bener kan. Dibanding nyelot ngarep sejuta kan. Tidak tahunya tuh buang ujung-ujungnya ya. Nah, Kak, dari tim Kakak sendiri tukang dewek kan ada tukang-tukang tadi yang katanya berdiri dari tahun 90-an. Pasti beda dong dengan cara pengaplikasian dengan zaman sekarang yang semakin maju, trik-triknya semakin ada yang baru. Itu Kakak memberikan edukasi apakah gimana tuh sama tukang-tukang yang udah lama? Jadi kami per 2 minggu sekali itu kami ada istilah kata bahasa keren itu meet-core lah ya. Meeting koordinasi asik. Seluruh tukang jarang-jarang kan tukang meeting gitu ya. Oh ini gitu. Progres pegawai kita apa nih? Oh ini plan ke depan apa gawe nih? Itu yang sering kami lakukan di kantor, di rumah kayak itu ngobrol. Tapi yang istilahnya itu yang kepala-kepalanya yang kami ajak meeting kayak itu ya. Kami ajak ngobrol lah kayak itu. Memang sering terjadi diskusi yang alot antara tukang lama, tukang senior kalau bahasa itu, sama tukang-tukang yang baru kayak itu ya. Jadi biarlah mereka berjalan. Nggak usah mending kepala. Jadi aku kalau ngomong sama tukang itu, cak anu lemak ngawi cak anu, cak ini sudah lanjut lah. Oh kalau lemak ngawi karena ngapa? Kalau dipaksa untuk melo caro yang sekarang itu pasti tidak jalan. Itu pasti dia pusing. Jadi biarlah dengan caro dia tapi hasilnya tetap sama. Kayak itu baik sih. Yang lebih aku sering ngomong sama tukang, lanjut lah, ada masalah. Dia ada yang nak pakai cak ini, yang dia nak pakai yang A, dia nak pakai yang caro B, silakan. Yang penting hasilnya sama, bagus. Kualitas hasilnya sama kayak itu. Luar biasa. Itu sih, Kak. Karena pengalaman juga ada tukang pernah dibangun di rumah saya, Kak. Yang lama sama baru bebalah. Iya kan? Yang ini yang bener, yang ini yang bener. Nah, itu kan susah kan karena kan zaman berubah gitu. Benar. Jadi Kakak memaksakan untuk tukang lama mengikuti cara baru ya. Jangan dipaksa. Karena itu sikotnya kaum milenial, sikotnya kolonial. Tidak bakal ketemu. Tapi zaman kolonial biasanya lebih awet ya? Lebih awet, lebih apa ya? Lebih detail memang untuk pekerjaan. Tapi kalau yang gaya baru kan sebenarnya ada yang lebih simple, lebih mudah kan sebenarnya pacar kan. Tapi agak rada kesel juga sih ya, makan bahan oleh.
Makan bahan sama makan waktu ya, tapi tidak masalah, no problem. Bisa dikejar di pegawaian yang lainnya kan. Betul. Jadi memang masih banyak juga yang sudah berdiri dari tahun berapa tadi? 90-an. 90 ya. Tidak capek dia Pak berdiri terus. Berdiri tegak terus ya. Alhamdulillah tak capek. Iya capek. Karena kebetulan ayahku tuh usia sekarang 62 tahun. 62 tahun. Masih aktif. Alhamdulillah sekarang masih aktif. Masih pegang 3 project sekarang. Wow. Dan masih keliling masih aktif. Masya Allah ya kita deh. Iya. Tapi justru dengan kayak gitu lebih sehat ya untuk orang tua ya. Otak harus dilatih terus. Otak harus dilatih dan aktif kayak nah. Jadi terhindar dari penyakit-penyakit kayak stroke dan lain-lain. Karena orang-orang tua justru kalau dia pasif kebanyakan di rumah itu yang bisa jadi sakit ya kan. At least dengan tukang ini kan jarang ya kalau kita lihat tukang itu yang maksudnya badannya terlalu overweight gitu. Karena mereka kering galau, kalori yang dibakar sehari. Kalah kita yang nge-gym tiap hari kalah. Benar, padahal makannya banyak loh. Ya kan? Makanya banyak karena emang kalori yang dibakar luar biasa. Nah, Kak, kalau untuk sekarang nih lagi gawe ke berapa rumah atau apa bae? Ya alhamdulillah sekarang berjalan ada sekitar 7 project yang berjalan di Pelaju, Jakabaring, di Kenten, di Borang, sama di Palembang lah pokoknya. Karena kita masih cita-cita aku pengen pegang pasar Palembang dulu. Belum pegang pasar luar. Istilahnya tuh aku pernah denger podcast di YouTube kayak itu ya. Kalau kita megang pasar di satu wilayah, sudah jadilah raju di satu wilayah itu dulu. Baru nyebar ke wilayah lain kayak itu. Jadi aku memang fokus di Palembang dulu. Minimal uang di Palembang, aku ngelihap rumah. Waduh, tukang dewek. Waduh, tukang dewek. Jadi tengyang-nyang tukang dewek kayak itu. Itu sih branding aku, tujuan aku itu sih. Tapi yang paling aku utamakan tuh aku banyak bantu wong itu be. Karena aku setiap kali aku ngomong sama tukang, ayo semangat Kak. Azan sholat kamu enggak, jangan sholat. Kalau udah sholat udah sholat, kamu penting aku lagi inget ke kamu enggak. Nah tolong sampai ke sama anak bini kamu di rumah, banyak-banyak berdoa. Mungkin wasilahnya lewat sini bisa untuk kalau rezekinya kayak itu. Cuma itu baik sih yang aku sampaikan di lapangan itu sih. Benar. Karena memang sesuatu yang besar itu selalu dimulai dengan tujuan yang mulia. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Nah, dari seluruh proyek yang pernah tukang dewek laksanakan, Kak, proyek apa sih yang paling menantang bagi Kakak? Apa klien minta ukiran besarnya, misalkan itu yang paling menantang apa? Atau mungkin bangun istana di IKN? Masya Allah. Masya Allah. Kalau tantangan sih sebenarnya setiap proyek ada tantangannya masing-masing. Ada tantangan masing-masing, ada masalah masing-masing. Mulai dari keamanan yang pasti, keamanan tempat, mulai dari tempat yang rawo, yang timbunan banyak, mulailah dari akses jalan untuk masuk bahan. Jadi punya kendala dan punya masalah masing-masing. Jadi hal itu apa ya? Jadi aku di lapangan tuh ada tim yang namanya pelaksana teknis. Pelaksana teknis itu yang ngeset pekerjaannya itu, buat strategi pekerjaan itu biar berjalan. Itu partneran sama kepala tukang plus mandor. Nah, jadi dia tandeman lah kalau pegawai di lapangan, dianya ya kalau kalau dia mau ke mandor bukan mandor. Pelaksana teknis kalau bahasa keren aku tuh. Jadi iya, jadi tukang ngecek pekerjaan lah. Oh, ini bahan kurang apa kayak gitu. Nah, dia yang ngesetnya dan dia yang selalu buat strategi biar ini tidak jadi kendala, biar tidak jadi kendala dan jadi setiap pekerjaan pasti ada solusinya. Minimalisir ya. Jadi jangan kalau ngomong sama di lapangan tuh jangan dipening kepala kamu. Kalau pening kepala tidur dulu ya kamu. Habis bangun tidur baru gawe lagi kamu. Jangan galak pening kepala aja. Karena kita lah pening kepala nih, nah pening lagi kayak itu. Itu target selesai, bulan depan selesai. Kayak itu. Jadi yang penting sesuai target pekerjaan. Itu sih. Oke. Nah, yang Kakak spill dikit tadi bahwa memang ada salah kok tantangan ketika bangun di atas rawa. Kita tahu di Palembang ini kan banyak kan yang rumah-rumah di pucuk rawa. Nah, itu menurut Kakak cak mana tuh Kak? Apakah memang tinggal nunggu waktunya rumah-rumah di pucuk rawa di banjir atau ada memang bacaan-bacaan khusus ketika nak bangunnya atau perlu direnovasi? Karena kita kan apalagi beberapa rumah yang di Jakabaring itu balapan dengan banyu kan, ujung-ujung ya. Bener.
Apa ya, kalau untuk Rawo, aku berbicara di sini terkena masalah teknis ya, teknis di aku yang sudah aku gawe ke ya, bukan kita berbicara masalah banjir sama rumah Jaka Bareng ya. Betul. Bacanya itu aku tidak tahu. Jadi pernah kami begawe kalau di Katok Rawo tidak, tapi pondasinya itu kurang lebih 2 meter. Pondasi 2 meter itu di daerah Lebak Keranji Bukit. Oke. Belakang PGRI ya, belakang Universitas Kampus PGRI yang di Lebak Keranji Bukit itu. Jadi itu pondasinya itu kurang lebih 2 meter, yang mana itu jadi tantangan buat kami karena curucupnya, kalau bahasa ini untuk cakar rajam, curucupnya itu segelam masuk. Biasa kan segelam potong 3, potong 2. Ini segelam potong. Wah, uji kami dah apa tuh curucup yang enggak dalam juga nanam duit uji kami di sini. Betul. Terus pondasinya juga itu juga 2 meter. Aduh, jadi kita nih banyunya luar biasa. Jadi setiap kali gali, setiap kali apa nyedot banyu terus. Nah, jadi cepet-cepetan kejar-kejaran sama banyu, kejar-kejaran sama yang nucup tadi, kejar-kejaran ngecor. Jadi kejar. Nah, itu memang jadi dan itu memang harus ada perhitungan teknis sipilnya di situ. Ini kekuatan betonnya nak berapa, besak besinya berapa, besak kolomnya berapa, besak cakaranya berapa, ketebalan corannya berapa. Nah, itu harus tepat. Karena kalau tidak tepat miring rumah wong. Iya, terkacip kita. Ada hitungannya galau. Iya, karena kalau udah sipil kan emang menyangkut pondasi semua ya. Kalau interior masih agak lebih rileks lah, masa risiko yang nggak terlalu ini ke di bangunan. Benar-benar. Itu sih. Oke, luar biasa. Memang banyak ya kalau kita ngobrol masalah bangunan, renovasi dan juga interior ini banyak sekali pertanyaan. Ini kalau dibuka mungkin pertanyaan untuk pemirsa banyak yang nelpon sudah nih. Karena lagi lomba-lomba memperbagusi rumahnya Dewe. Betul. Nah, kita bakal balik lagi ngobrol dengan Kak Riko dari Tukang Dewe. Kita bakal balik lagi di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, Mang Cebi, tetap di Halo Palembang. Ya, Mang Cebice, Anda masih menyaksikan Halo Palembang dan ini tidak terasa lah masuk di segmen ketiga, masih dengan Kak Riko Bisma. Kita masih membahas mengenai Tukang Dewe. Ini satu manajemen proyek yang memang memfasilitasi para tukang yang ada untuk begawe, ya kan, untuk tentunya terus berkarir ya, berkarir untuk menukang, terus menukang, ya, memalu, jangan malu-malu ya, tapi tukang harus malu. Ngapa? Ya kan, kalau tidak malu tidak baca, ya kan? Kan malu. Lucu loh, sehari ini pagi ini. Belum ngopi masalahnya. Jadi kayak ini lah. Nah, di segmen ketiga ini kita bakal ngobrol lagi masih dengan Kak Riko, tentunya inovasi dalam konstruksi dan pembangunan. Model bisnis yang kalau dulu kita nyari tukang itu paling nyari referensi dengan keluarga atau kawan atau tetangga yang baru nyesai ke pembangunan. Tapi ini hari kita sudah bisa di sosial media nih, Mang Cebice. Bisa klik di Instagram, itu cari Tukang Palembang atau Tukang Dewe, itu langsung muncul, bahkan kita bisa mendapatkan akses untuk bisa mendapatkan tukang-tukang yang profesional ini. Karena memang dikelola oleh Kak Riko Bisma sebagai founder dan juga CEO dari Tukang Dewe. Nah, Kak, kalau kita ngomongin Tukang Dewe ini, ada promo-promo yang mungkin kira-kira jadi penawaran menarik untuk para konsumen di luar sana? Oke, jadi promo di bulan Agustus kami nyebutnya promo kemerdekaan ya. Promo kemerdekaan. Bagi yang deal atau tanda tangan kontrak di bulan Agustus ini, kami kasih free pemasangan listrik 2.200. Jadi pemasangan listrik, jadi misal kakak lagi bangun rumah atau bangun ruko, bangun kos-kosan misalnya, itu kami kasih free listriknya. Sebesar wattnya 2.200. Kan lumayan. Kan kalau lumayan kan rakut berarti kan. Tidak free molding nih, Kak. Itu nanti nego-nego di belakang ya. Iya. Ini kan promo yang langsung nih, hadiah langsung. Kalau yang tambahan itu nego di belakang nanti. Kan aman. Secara kekeluargaan. Bener, aman. Dulur galau ini. Karena di kontrak itu Kak, kita ada yang namanya di pasal berapa itu, apabila pekerjaan itu tidak melebihi 3% biaya yang seharusnya, misal contoh, ada molding pekerjaannya misal katakanlah 3 juta misalnya, dan itu tidak mencapai 3%, nah itu kami kasih gratis.
Di kontrak tuh ada. Wow. Itu di kontrak tuh ada. 3% dari total 3% dari total pekerjaan. Misal contoh molding itu pekerjaannya misal katakanlah 3 juta. Ya. Terus ada nggak nambah kaco misalnya. Kaco tadi harganya cuma 500.000 misal contoh. Nah itu tidak kami kenakan biaya 500.000-nya itu. Luar biasa loh. 3 jutanya duit kariku nih. Tidak pelita ya. Tidak pelita. Memang harus itu karena yang berhubungan ya. Iya. Nah Kak, kalau itu promo nih di awal untuk menarik konsumen supaya mau untuk digawe ke sama tukang dewe ini ya. Digawe ke ya. Rumahnya. Betul. Nah, kalau di akhir setelah pekerjaan ada garansi tidak nih untuk rumah-rumah ataupun renovasi? Jadi untuk berbicara masalah garansi, kami di kontrak itu kami ada yang namanya kan pembayaran termin nih. Sistem pembayarannya kita kan termin. Termin per progres. Jadi untuk pembayaran di awal setelah tanda tangan kontrak kita si konsumen bayar DP ke kita nih. Berapa persen? Misal contoh 30%. Kayak gitu dari total kontrak. Nah, dari 30% tersebut nanti setelah untuk pembayaran yang kedua, jadi untuk pembayaran kedua kita nyelesai dulu nih progres yang berapa persen tadi. Kalau kata konsumen, oh sudah oke nih Kak, sudah oke, kita supervisi sama-sama kan ya. Oke udah Kak, aku buatin invoice kayak untuk termin kedua, oke, baru. Nah setelah pembayaran termin di terakhir itu ada yang namanya biaya yang diendapkan, yang ditahan oleh konsumen. Itu selama 1 bulan. Itu istilahnya tuh ya biaya duit garansinya lah kayak itulah. Nah diendapkan 1 bulan sudah selesai. Itu biaya retensi ditahan 1 bulan, terus garansinya 3 bulan. Kami kasih garansi 3 bulan. Jadi ada 3 bulan masa garansi yang kami kasih untuk konsumen. Jadi konsumen tidak usah khawatir kalau rumahnya sudah selesai, ada retak-retak, ada yang agak pias-pias dikit catnya, ada yang agak-agak panggil lagi tukang dewek, kami beresin. Wow. Gitu. 3 bulan ya dikasih ya. Kami kasih garansi. Luar biasa. Ini yang penting ya. Penting banget karena biasanya kalau proyek lain, desain interior yang lain tuh kalau sudah beres, bye. Kalau cek itu loh ke Hagai, pengalaman soalnya. Pengalaman. Iya. Berarti sekarang aja sudah tahu kan tukang dewek? Sudah. Siap Salam kenal Kariko Bisma. Siap disupport ya. Iya benar. Baik, nah itu tadi memang di awal jadi promonya sudah menarik, pekerjaan juga sesuai dengan pembayaran sesuai termin. Lalu itu pun jadi di akhir tadi si konsumen tidak langsung melunaskan kan? Iya. Silakan pegang dulu ya kan, karena duit kami masih banyak. Iya. Karena duit tidak jadi masalah. Maksudnya yang penting menjaga hubungan yang lebih baik ya kan. Yang penting kau balik lagi kayak kaku ya. Betul. Itu menjadi strategi juga pasti ya untuk hubungan ini jauh lebih penting justru. Untuk jangka panjang. Memang ada beberapa influencer sipil lah ya, influencer sipil yang mengatakan jangan galak bangun rumah sama wong yang cuma ngutama ke hubungan baik bla 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 dan lain sebagainya. Padahal dari hubungan baik itulah si konsumen ini lebih terbuka sama kita kan. Apa yang dibutuhkan, apa yang dia pengen, apa yang dia bukan yang dipengeni oleh orang sipil nih tadi. Oh bagusnya kayak ini Pak, oh bagusnya kayak ini Bu, bla bla bla. Tapi si konsumen kan nggak tahu apa yang si pengen konsumen kayak itu. Nah, jadi memang hubungan baik sama si konsumen kalau aku sih lebih kuutamakan, lebih ku depan ke itu. Karena ngapo? Maaf ngomong ya kayak semenjak main sipil, main interior ini jadi kan tergambar kebutuhan konsumen itu apa, si konsumen itu ada budgetnya berapa kayak itu. Nah aku selalu ngomong sama konsumen, Kak punya budget berapa Kak? Oh aku punya budget sekian Kak, jangan habisin kan duit itu Kak, kamu main ke budget sekian. Misal contoh Kak aku punya budget 500, aku udah bangun rumah, jangan dihabisin kalau Kak 400 baik, 100-nya oh isi rumah kakak ya aku ngomong ke yang lain-lain, yang spring bed, nak beli galo Pak, aku duit galo itu rumah lah terbangun apa kata isi percuma kayak Kak. Jadi Kak kita main tempat 400-nya BK ini. Aku selalu ngomong sama konsumen cak itu. Karena apa? Ya memang kita udah munafik kayak itu, enak duit banyak ya, tapi sama konsumen harus ditelaah. Karena orang bangun rumah ini ya emosi. Emosian. Ay, laju ke ini. Ada duit juga, aku laju kaki pacak nyari lagi duit. Iya gitu. Pacak nyari lagi duit kan kita udah tahu kayak itu. Nah, aku selalu ngomong sama konsumen cak itu. Karena kalau sama tukang dewe kan konsultasi kan gratis nih. Misal nak bangun apa kan konsultasi gratis. Selalu di awal pasti yang ditanya di DM, ditanya di WhatsApp itu Kak per meter berapa? Memang itu bisa jadi acuan. Misal rumah 10 kali 10 100, kita kali 4 juta.
Nah itulah duitnya 400 juta berarti. Sorry ya benar 400 juta. Itu udah sampai finishing nggak? Iya sudah sampai finishing. Itu yang bangunan rumahnya Pak ya, bangunan rumah yang harus disiapkan duitnya. Nah dari 400 juta tadi sebenarnya masih bisa kita press. Kan 400 juta tadi kan speknya tadi misal contoh pakai besi 12, pakai besi apa. Nah padahal di lahan itu besi 10 cukup. Dan itu kuat, perhitungan sipilnya sesuai. Nah hal-hal kayak itu kan harus kita diskusi ke sama konsumen kayak itu sih. Dan konsumen lebih nerimo dengan penjelasan dan penjelasan secara itu karena penjelasannya juga secara teknis, penjelasan juga secara pengalaman. Kayak gitu. Jadi dia juga bisa menakari budgeting ke depannya. Lebih kurang nih oke nih, lebih murah. Bener loh. Jadi dari tukang DIY ini memberikan solusi baru lagi gitu. Kamu udah gak sabar ya untuk bangun rumah ya? Atau renovasi langsung? Insya Allah ya. Ayo semangat yuk Kak, yuk semangat, yuk semangat. Cari dulu pendampingnya ya. Iya dong, betul. Ada Kak jasa cari pendamping? Dulu ada, sekarang lah tutup ya. Jasa taruh. Jasa taruh dulu ya. Nah di tukang DIY ini bisa nggak Kak? Cuman konsultasi untuk desain interior tapi tidak membangun? Bisa. Jadi itu pembayarannya gimana? Per view atau per apa? Oke, jadi kami kalau aku selalu bilang sama konsumen Kak, kalau misalnya project ini gawekannya sama aku, gambarnya gratis. Gambar gratis seluruh. Mulai dari gambar 3D, gambar kerja, DED-nya, plumbing, gambar semuanya itu gratis dari kami. Kalau projectnya sama kami. Tapi kalau seandainya projectnya tidak sama kami, cukup bayar gambarnya. Tetapi budget gambar sudah ada di awal, per meter sekian. Nah sekarang kan di per meter sekarang kan ada yang mulai dari 30.000 sampai yang 100.000, 150 atau berapa kan itu banyak tuh. Tinggal nanti dapat gambar apa baik. Gitu. Nah untuk yang gambar tadi yang Cak Mbak tadi bilang sama kayak itu, dari interior atau apa kayak itu, gambarnya gratis sama kami. Kalau ngawi ke kami, tapi kalau mau ngawi ke kami cukup bayar gambar baik. Kayak itu, karena di kantor, alhamdulillah tim arsitek sama tim sipil standby. Standby. Kak Riko, kalau Kak Riko Dewe nih ke depan ada planning lain nggak dalam mungkin mengembangkan tukang Dewe ini bukan cuma bergerak di sipil tapi juga mungkin bangun perumahan kah atau apa, ada kepikiran ke situ? Kalau kepikiran pasti ada, tetapi aku kayaknya lebih fokus di pembangunan baik, karena itu yang lebih dibutuhkan sama konsumen. Karena ngapa? Pasangan-pasangan muda ini banyak sekarang di Palembang kan ya. Sorry maaf sebelumnya. Dia yang ngembek perumahan-perumahan ya, perumahan yang itu dia pasti mau nambah dapur sama nambah depan. Benar. Nah itu dia susah nyari tukang tuh susah. Itu tukang DIY ada susah. Karena ngapa? Developer di Palembang sudah banyak. Wong kaya di Palembang sudah banyak. Ada developer kan. Kok aku nak jadi developer lagi dia lah. Aku ngembek yang kecil-kecil yang jadilah kayak itu. Tapi kuantitinya banyak. Tapi ratusan rumah yang pegang. Nah, ecaknya ya. Bener-bener rame. Berarti sekarang banyak kan megang renovasi, bangun rumah juga dari nol, interior juga gitu. Alhamdulillah kayak itu sih. Betul. Jadi kalau misalnya dari kacamata Kak Riko, kalau misalnya pasangan muda nih pengen punya rumah, itu dia better cari tanah untuk bangun dewe atau memang cari yang jadi? Rumah jadi. Situasional kondisi. Karena kita tidak bisa nakari wong ya. Biasanya wong tuh, aku cuma punya budget cuma untuk DP wae. Cuma untuk akad kredit wae. Aku punya duit ini cukupnya untuk beli tanah kayak itu. Jadi aku selalu ngomong sama konsumen itu sabar-sabar kalau bangun rumah tuh, tidak pacak nak tergesa-gesa. Iya, tidak pacak nak tergesa-gesa, tidak pacak ini harus sabar-sabar, dan kita juga misalnya cukup untuk beli tanah, cukup beli tanah dulu sabar kayak itu. Misalnya kayak untuk kedepannya tabung lagi, kita buat rumah tumbuh. Kan lagi sekarang musim rumah tumbuh kan ya. Rumah tumbuh. Jadi kemarin terakhir aku di Pelaju ada buat rumah, budget dia cuma cukup untuk bangun kamar sama ruang tengah Yaudah kita bangun itu dulu. Tapi untuk persiapan plannya untuk kedepannya dia nak nambah dapur, itu udah kita siapin. Jadi budget kakak itu, dan kalau kita bangun ke rumah galau-galau tidak cukup. Cuma tegak payung, tidak diplester, tidak apa. Sayang duitnya kak. Lemak kita buat ke kamar sama ruang tamu Kamarnya kita buat ke kamar hotel itu. Ruang tengahnya juga kita baguskan ya. Bener juga katanya. Fasad juga sudah dibagusin. Udah fasad sudah bagus juga. Ya sudah, bener juga katanya. Sudah go jalan.
konsumen juga seneng kan? Iya. Karena ngapa aja aku, rumah anak kakak nak besak-besak, kosong juga masih. Betul. Anak kamu juga masih kok, Masih cukup di acian, kamar, cukup di ruang tengah, sudah cukup lah itu kamu. Ya, sudah. Alhamdulillah rumah tunggu udah buat. Ya, jadi dia buat kamar sama ruang tengah dulu. Jadi ruang tengah tuh diperuntuknya kayak jadi dapur, jadi untuk ruang tamu. Kalian galau-galau ya, kayak apartemen lah ya, Kayak apartemen. studio ya. Kalau dibangun galau tuh jadinya bener-bener the real, literally industrial home. Karena tidak tercat. Iya, Ya, bener-bener acian. masih rahasia acian galau. Belum acian, belum terlester lagi. Terata ya pasti kan. Kak Riko, terakhir nih, nggak terasa udah mau 60 menit ini ngobrol bareng Kak Riko. Mungkin atau closing statement atau himbauan atau ajakan silakan untuk tukang dewe ini. Siap. Yang pasti yang pertama, yang tadi udah aku bilangin untuk kawan-kawan, untuk konsumen lah, calon-calon konsumen tukang dewe, asik kayak gitu ya. Jadi sabar-sabar kalau mau bangun rumah, kayak sabar-sabar, harus terencana, jadi harus memang benar-benar terplanning dengan budgeting kita juga dan apa, karena kayak takutnya kayak tidak selesai, putus tengah jalan, juga emosi, psikis dimakannya, mental dimakannya kalau bangun rumah itu kayak. Karena apa? Aku banyak di lapangan itu ketemu wong-wong yang cecek itu, yang duitnya sudah habis banyak, rumah aja belum selesai. Iya. Yang kena siapa? Bininya yang kena. Kalau ngobrol sama aku pasti tenangis dia. Nah itu, jadi kalau nak bangun rumah sabar-sabar, terus juga difikirkan dengan matang dan terencana kayak itu. Ya insya Allah tukang dewek siap bantu konsultasi secara gratis. Konsultasi secara gratis. Slogannya apa tadi Kak, tukang dewe? Tukang dewek membangun rumah sendiri. Membangun rumah sendiri. Ya luar biasa. Tepuk tangan lu guys untuk Masya Allah. Kak Riko Bitsma dari tukang dewe. Terima kasih banyak. Siap, Kak. Kak Riko. Thank you, Kak Riko. Maju terus tukang dewe. Amin, Ya insya kan? Allah. Luar biasa dan terima kasih sudah nonton juga Mang Cek Bice Halo Palembang edisi hari ini. Terus saksikan setiap hari Halo Palembang jam 9 merapat ke jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita akhir kata aku Hagai Kainde. Aku Risha Monica, kami pamit undur diri. Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Nembang bareng Yoyo bersama Tanggal Senin, Nado Selalu. Lagu. Acara ini dipersembahkan oleh